Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekalian loncengnya, jangan lupa ya. Shalom anak-anak Miss semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dengan Miss Forman Kutagaul. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Anak-anak Miss, dalam sebuah paragraf terdapat yang namanya kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok, nah hari ini kita akan membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sebelum kita sampai kepada kedua perbedaan tersebut, Miss mau jelaskan bahwa ide pokok adalah sebuah inti atau permasalahan atau ide yang ada di dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak Miss akan jelaskan ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok ataupun pokok pikiran. Kemudian, yang kedua, kalimat utama itu bersifat dapat berdiri sendiri. Artinya dia langsung jelas maknanya. Kemudian yang ketiga, kalimat utama itu kalimat yang jelas. Jadi tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain, kita langsung tahu, oh ini kalimat utamanya. Itu. Yang keempat, kalimat utama adalah kalimat yang tidak memiliki konjungsi di dalamnya atau kata hubung. Jadi tidak ada dan, tetapi, atau, biasanya tidak ada konjungsi di dalamnya. Yang kelima, kalimat utama itu kalau letaknya ada di akhir, biasanya menggunakan kata oleh karena itu, jadi, dapat disimpulkan, atau dengan demikian. Nah, jadi anak-anak Miss langsung tahu, oh ini letak kalimat utamanya ada di akhir. Nah, lalu apa itu ciri-ciri kalimat penjelas? Oke, Miss akan jelaskan. Yang pertama, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang bersifat khusus. Artinya, dia menjelaskan di dalam paragraf tersebut lebih spesifik. Jadi bukan hal-hal yang umum, tapi lebih mendetail, ya, lebih spesifik, dia lebih khusus. Oke. Yang kedua, ya, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dia tidak bisa kita artikan atau maknanya akan kabur kalau dipisahkan dari kalimat lain. Nah, contoh, biasanya kalimat penjelas itu begini. Hewan tersebut hidup di dua benua. Nah, kita nggak tahu itu hewan apa. Hewan tersebut. Tersebutnya itu menunjuk kemana? Maknanya masih kabur. Ya kan? Kita menduga-duga. Apakah ini kanguru? Apakah ini beruang? Apakah ini ikan hiu? Nah, kita masih menduga-duga. Jadi maknanya masih kabur. Itu dia ya. Jadi kalimat penjelas itu tidak dapat berdiri sendiri. Oke? Nah, yang ketiga, kalimat penjelas itu biasanya dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Ya, Nak? Dia akan menghubungkan pakai kata hubung itu dan, atau, begitu. Yang keempat, kalimat penjelas itu berisi penjelasan, rincian, ya kan? Kemudian berisi opini, pendapat, kemudian biasanya berisi contoh, begitu. Jadi ingat ya, kalimat penjelas itu berisi penjabaran, penjelasan tentang ide pokoknya. Jadi dia kalimat penjelas menjelaskan, kalimat utama itulah poin pentingnya. Nah, perhatikan paragraf berikut ini ya, Nak. Oke, misalkan bacakan. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di laut.
Nah, kita akan menentukan yang mana kalimat utama dan yang mana kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Nah, anak-anak Miss, berdasarkan ciri-ciri kalimat utama dan ciri-ciri kalimat penjelas yang sudah Miss jelaskan, Miss sudah menguraikannya. Nah, perhatikan. Jadi, kalimat utamanya ada di awal paragraf atau ada di kalimat pertama, yaitu ular termasuk contoh hewan melata. Mengapa demikian? Ya, karena kalimat ular termasuk contoh hewan melata adalah kalimat yang memiliki ide pokok, kemudian dapat berdiri sendiri, kemudian tidak memiliki konjungsi, dan kalimat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa ular adalah contoh hewan melata. Kemudian, ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Nah, kalimat ini dikatakan sebagai kalimat penjelas karena sudah menggunakan yang namanya konjungsi atau, untuk, dan juga serta. Jadi ada kata hubung di situ, berarti itu adalah salah satu ciri-ciri kalimat penjelas. Nah, berikutnya, untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya, ya kan? Nah, di sini juga ada konjungsinya atau kata ganti, menggantikan si ular tadi, dan di sini juga isinya adalah penjelasan, ya kan? Kemudian berikutnya, hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Pada kalimat ini ada kata hewan melata ini. Jadi kalau kita pisahkan dia dari kalimat yang lainnya, maka maknanya akan menjadi kabur atau tidak jelas. Hewan melata ini dimaksud sebagai hewan apa? Nah, berarti dia harus berhubungan dengan kalimat yang lainnya agar maknanya tidak kabur. Jadi, karena kalimat ini tidak dapat berdiri sendiri, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, sama halnya juga dengan kalimat terakhir, yaitu kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di laut. Nah, jadi selain ada kata tersebut, jadi menjelaskan ular yang dimaksud, dan di sini juga adanya poin-poin penjelasan seperti membuat ular bergerak di darat maupun di laut, gitu ya, Nak? Nah, bagaimana anak-anak Miss? Apakah kamu sudah memahami perbedaan antara kalimat penjelas dan kalimat utama? Nah, Miss harap kamu sudah memahami perbedaan antara keduanya, sehingga nanti ketika Miss memberikan latihan, kamu dapat menunjukkan perbedaannya dan dapat menunjukkan yang mana bagian kalimat utama, yang mana bagian kalimat penjelas. Baik anak-anak Miss, sampai di sini penjelasan dari Miss. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.